Orang-orang MI ini banyak yang kemudian mendirikan pondok pesantren. Maka harus ditajamkan dengan pergub yang betul-betul bisa menusuk kepada inti permasalahan radikalisme, ekstremisme yang mengarah kepada terorisme. Itu yang harus sangat tajam di situ. Nah, yang kedua, Pemda beserta Forkopimda harus betul-betul tanggap dan cepat dalam menangani gerakan-gerakan masyarakat yang betul-betul dia mengarah kepada gerakan-gerakan yang separatis dan radikalis, yang akhirnya mereka tentu akan melakukan gerakan-gerakan untuk mengubah haluan negara ini. Di sini tentu ada Pak Kemenak, Pak. Orang-orang MI ini banyak yang kemudian mendirikan pondok pesantren. Mereka menikmati bagian daripada pemerintah. Mereka mendirikan sekolah. Mereka mendapatkan pos. Mereka menikmati dari negara, tapi mereka tidak pernah menghormati negara ini. Az-Zaitun itu tiap tahun mendapatkan 5 miliar. 5 miliar itu yang sekolahnya dari bos saja. Belum kemudian BPNU-nya. Yang itu data waktu saat kami bertemu dengan MUI seprovinsi Jawa Barat. Di datanya itu muncul 5 miliar yang MTS, yang 7 miliar kemudian yang ada di MA-nya. Itu dana resmi dari pemerintah yang kemudian dikelola oleh mereka yang tidak suka kepada pemerintah, yang mentohutkan kepada pemerintah. Kan menjadi ironi. Nah, di Garut pun banyak sekali yang mentohutkan kepada pemerintah, tapi mereka menikmati bantuan-bantuan dari pemerintah itu sendiri. Makanya perlu adanya penanggulangan bersama secara komprehensif dari Forkopimda ini, bagaimana menangani hal tersebut. Apakah kemudian dibekukan bantuannya? Apakah kemudian dibubarkan lembaganya? Atau seperti apa? Kenapa? Karena mereka tidak memiliki darah untuk mendirikan NKRI, tapi mereka kemudian mengacak-acak terhadap negara kesatuan Indonesia, tapi menikmati terhadap apa yang ada dalam keindahan negara ini. Ini yang kemudian menjadi penting bagi kita untuk berpikir bersama. Nah, sehingga pengusutan secara tuntas terhadap kelompok-kelompok yang terkait dengan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme ini perlu dilakukan secara bersama-sama, tidak hanya oleh pemerintah saja. Bahkan kami melihat Satgas hingga hari ini tidak ada gerakan sama sekali. Tidak ada kemudian perda saja. Saya belum pernah menerima sebuah undangan sosialisasi perda. Apa yang lain pernah nggak? Betul. Sosialisasi perda saja tidak ada. Tidak pernah. Jadi sosialisasi perda ini saja tidak ada. Saya kok heran. Ini yang salah siapa? Tahapannya juga ditinggal. Iya, kalau tahapannya nggak ulang. Ini saja perda setelah ditetapkan, nanti gimana ini, Pak? Kok tidak ada sosialisasi sama sekali? Kami tidak diundang untuk memberikan masukan. Kami tidak diundang apakah poin-poin ini kemudian masih bisa kemudian relevan dengan permasalahan atau tidak. Cacat secara hukum. Dan tiba-tiba sudah diperdakan bulan Desember 2022. Saya selaku tim yang ada di dalamnya juga kecewa besar akan hal ini. Kok bisa saya sendiri sebagai tim tidak tahu pelaksanaan dan penetapan ini? Itu ini yang kemudian menjadi masalah di negara kita, terutama di Kabupaten Garut. Ketika ada saya menenggarai, ini ada kepentingan politik di dalamnya yang tidak ingin terganggu kenikmatan mereka untuk berhisap negara ini. Nah, ini yang kemudian harus kita bersama-sama. Bisa nggak kita bersama-sama untuk bisa duduk bersama menghancurkan permasalahan ini untuk bisa menanggulangi permasalahan ini? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jelas tuntutan yang ketiga, ganti Satgas, ngobrol dengan masyarakat, siapa yang menuntut Satgas, bukan masalah anggaran, Pak, di sini, Pak. Kami datang ke sini biaya sendiri. Kami datang ke sini tidak memakai uang bantuan dari pemerintah. Betul. Dia wayar naik ke ayo komando itu kami cari gadget kemana-mana sendiri, Pak. Artinya apa? Karena kami melihat kalau tidak segera ditangani, permasalahan ini akan kemudian membesar dan pada akhirnya kita hanya akan rugi melihat Kabupaten Garut telah dikuasai ulat-ulatnya oleh mereka semuanya. Nah, oleh sebab itu maka ganti Satgas ini, obrolkan dengan seluruh masyarakat,
siapa yang harus bertanggung jawab di sini, dan kemudian tetapkan, bekerja, tindak siapapun orang yang kemudian melakukan hal itu, tindak secara tegas dan harus ada keterlibatan dari Polri dan Kejaksaan untuk hal ini. Nah, ketika ini semuanya sudah menjadi bagian utuh, maka mohon tuntutan pertama adalah Perbu segera terbitkan yang betul-betul bisa menyentuh kepada inti permasalahan yang ada. Karena Perda ini masih sangat bias dan multitafsir untuk permasalahan yang ada di Kabupaten Daud ini. Apalagi hari ini sudah terbuka lebar, mata masyarakat Indonesia sudah memandang begitu sangat lebar apa permasalahan intinya. NII ini adalah merupakan gerakan-gerakan yang menjadi kawah candra di mukanya bagi pemerintah pemikiran-pemikiran untuk mengganti haluan negara. Betul sekali. Az-Zaitun itu, Pak. Az-Zaitun itu di tahun 92 laporan yang resmi mampu mengumpulkan 2 ton emas senilai 500 miliar pada tahun 92. Itu 500 miliar. Kalau kemudian dikalkulasi hari ini, berarti hampir kekayaannya bisa mencapai 50 triliun. Perputaran uang, kami kemarin berbicara dengan Dirjen Pendis, karena Pak Menag itu beringinan kuat untuk membubarkan NII Az-Zaitun ini. Perputarannya per tahun itu Pak 8 triliun, Pak. Dan selalu ada tulisannya, kami kirim dari Gubernur NII Jawa Barat dan dari Bupati Garut, itu dikirimkan resmi. Mereka memiliki struktur. Bupati Garut NII mengirimkan bantuan atau hasil infak itu dikirimkan ke Az-Zaitun, dan itu ada catatan-catatannya. Nah, artinya di sini bagaimana mata kita tidak terbuka untuk melihat hal ini? Ini sudah sangat telanjang mereka melakukan pergerakan. Artinya kalau kemudian tidak dibatasi mereka gerakannya, mereka akan dengan mudah. Apa yang saya dengar? Lah, kata pada perda uling-ulingan baik ini antep begitu Pak bahasanya. Nah, ini artinya tolong dipertegas lagi. Saya tanya komitmennya, Pak Nan siap tidak Pak untuk bisa menekan kepada eksekutif Dewan untuk segera menurunkan terbit? Ya, betul. Satu Pak, 2 bulan Pak, 2 bulan. 2 bulan lagi kami akan datang lagi ke sini untuk meminta dan menagih janjinya. Ini 2 bulan Pak, kan? 2 bulan ya. Nanti kita hitung. Sekarang tanggal berapa Pak? Tanggal berapa? Tanggal 24. Berarti tanggal 24 bulan apa? 24 September itu harus sudah terbit Perbu yang betul-betul menyentuh kepada inti permasalahan yang ada. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.